Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, peserta kuliah baca kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali berada dalam satu majelis kuliah baca kitab yang alhamdulillah sudah sampai pertemuan ke-13. Semoga setiap pertemuan kita sebelumnya dan pertemuan kita hari ini senantiasa mendapatkan barokah, rahmah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah apa yang kemudian kita laksanakan senantiasa mendapatkan pahala di sisinya, karena adanya kita senantiasa istiqomah dalam mengkaji salah satu sakofa Islam yang insya Allah semoga dengan pengkajian ini bisa kemudian kita manfaatkan, kita gunakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, maupun secara umum pada masyarakat atau pada umat. Ikhwani fiddin rahimallahu alaikum. Sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini insya Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-13 yang membahas tentang ataf dan istinaf. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pertemuan ataf dan istinaf ini itu tinggal melegalkan sebenarnya, tinggal kemudian memformalitaskan, karena pembahasan ataf dan istinaf ini sebenarnya sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, dan sudah diberitahukan mulai dari pertemuan pertama. Karena kebanyakan jika kemudian kita mendapatkan bacaan kitab ataf dan istinaf senantiasa kita temukan, maka pada hari ini penjelasannya secara formalitas akan kita dapatkan, dan alhamdulillah sudah juga kami sampaikan melalui video pembelajaran yang kami telah kirimkan. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kami kemudian masuk ke pembahasan secara langsung, di mana ada dua sesi insya Allah. Sesi pertama adalah melihat pekerjaan yang telah dikirimkan berupa kuis, dan yang kedua adalah melakukan telaah atau kajian atau identifikasi dan terjemahan dari kitab salah satu bab yang kemudian telah kita pilih. Baik, ikhwan fiddin rahimallahu alaikum, kepada Ustadz kami sampaikan bahwa alhamdulillah pada hari ini 100%. ada satu orang yang 80. Yang lain berarti 100%. Ya, yang lainnya 100. Alhamdulillah. Nah, ini saya bacakan saja Ustaz langsung. Huruf ataf dalam bahasa Indonesia disebut kata penghubung adalah sebagai berikut. Kecuali. Ini semua benar. Kemudian karena sebenarnya sudah dipelajari kemarin ya. Sudah diberitahu ininya. Kemudian waw ataf disebut sebagai salah satu huruf ataf yang sering muncul. Adapun fungsi dari huruf ataf adalah, nah ini juga saya kira ini adalah bagaimana kemudian lebih dalam lagi pemahaman kita. Terjemahan yang tepat untuk kalimat ad-dusturu wal qanunu adalah, jadi semua juga benar ini, undang-undang dasar dan undang-undang. Berarti sudah paham? Sudah paham.
Kemarin, kemarin saya pernah bertanya, saya bilang apa bedanya itu Agustus sama kanun, sama di sini. Oh, Tidak bisa jawab. kelompoknya Dari sini mesti apa namanya? masjid di Senaris. masjid. Oke. Ya, dari semua. Nah, selanjutnya adalah terdapat fungsi lain dari huruf waw selain atof, yaitu sebagai harful istinaf, di mana isim setelah huruf istinaf kedudukannya biasanya dalam kalimat adalah. Nah, itu semua juga sudah tahu sebagai mubtada karena sudah sering disampaikan juga. Nah, ini yang satu ini yang apa sebenarnya juga ini tidak masalah ini, cuma sedikit perbedaan kata. Terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia biasanya untuk kalimat al-ahkamus syar'iyyati. Al-ahkamus syar'iyyatu. Oh ya, al-ahkamus syar'iyyatu hiya al-fardu wal haramu wal mandubu wal makruhu wal mubah. Jawabannya adalah hukum-hukum syara itu adalah fardu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Nah, yang sebenarnya dijawab itu sama saja, cuma tidak umum digunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diartikan hukum-hukum syara itu adalah fardu dan haram dan mandub dan makruh dan mubah. Nah, itu yang dijawab. Sebenarnya sama saja, kalau cuma ini cuma untuk apa namanya rasa bahasanya yang tepat itu yang koma-koma baru kemudian terakhir dan. Nah, saya kira ini tidak terlalu banyak Ustaz yang perlu diperjelas, tapi mungkin ada yang perlu ditekankan sebelum kita masuk di bacaan, dan tentu akan ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan sebelum kita masuk. Saya persilahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ba'd. Pada kesempatan ini pertemuan kita membahas tentang masalah istinaf dan ataf atau ataf dan istinaf. Ini sering kita dapatkan dan yang banyak kita dapatkan adalah huruf waw. Huruf waw ada yang berfungsi sebagai ataf dan ada juga berfungsi sebagai istinaf. Kemudian untuk ataf ini menggabungkan dua kata atau lebih. Artinya apa? Artinya bisa juga dia menghubungkan dua kalimat. Bisa saja dia menghubungkan dua kalimat. Ini tergantung apa? Ini tergantung nanti dari siyaqul kalam. Tergantung daripada konteks kalimat, konteks perkataan yang ingin disampaikan. Yang ada di dalam modul itu huruf ataf baru ada 3, ya kan? Huruf ataf sebenarnya banyak, ada 10. Akan tetapi yang banyak didapatkan di dalam apa namanya? Di dalam kata itu ada 3. Insya Allah besok tambah 1. Dan besok mempelajari tentang huruf. Ada waw, ada au, dan thumma. Waw, au, dan thumma. Dan semuanya kemarin telah kita sama-sama pelajari bahwasanya apabila ini mengatapkan kalimat dengan kalimat atau dalam bahasa Indonesia kata dengan kata, maka kata yang kedua itu mengikut i'rabnya terhadap kata yang pertama yang dimaktufi. Ini sama halnya ketika yang dimaktufi itu adalah isim atau fi'il. Nah, jadi kadang-kadang juga fi'il yang diatapkan. Fi'il yang diatapkan kepadanya. Nah, insya Allah besok akan kita pelajari tentang ada beberapa huruf yang masuk sama fi'il. Yang dapat menjazam dan dapat menasab fi'il. Nah, itu kalau dimasuki huruf waw setelahnya, maka itu ikut sama apa namanya? Ikut sama i'rabnya terhadap yang pertama. Nah, contohnya ad-dustur al-qanun
Yaitu ad-dustur wal qanunu. Dustur dan kanun itu itu yang masuk dalam isim. Kalau masuk dalam fi'il seperti kalau ayyaqtula wa ayyaqtula wa ayyadriba, misalan ayyadriba wa yaqtula. Dia memukul dan membunuh. Jadi ayyaqtula, ayyadriba wa yaqtula. Dia memukul dan membunuh, ataukah ayyaqtula wa yumatsala, dia membunuh kemudian dan memutilasi atau thumma memutilasi. Oke. Itu mungkin sedikit tambahan tentang ini. Kemudian huruf istinaf ini adalah huruf yang berada biasanya di awal paragraf. Di awal paragraf, atau bisa saja dia berada di tengah paragraf, akan tetapi setelah ada satu titik, setelah titik, ataukah dia berada pada tengah kalimat yang mana setelahnya itu adalah kalimat baru, kalimat baru yang tidak ada hubungannya secara i'rab dengan yang pertama. Meskipun ada hubungannya secara makna. Itu namanya waw istinaf. Kalau di ini akan ada namanya istinafu al-hayatil islamiyah, menyambung kembali. Berarti itu sudah ada sebelumnya, cuma ini mau disambung kembali. Jadi sudah ada kalimat sebelumnya. Kalau dalam ini sudah ada kalimat sebelumnya, kan tetapi sudah sempurna perkataan di kalimat sebelumnya, dan ada hal lain yang mau dibicarakan. Biasanya menggunakan wawul istinaf atau waw yang menghubungkan antara kalimat yang akan diungkapkan dengan kalimat sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau Ya. Silakan. Silakan Ikhwan Fiddin, kalau ada yang mau ditanyakan khusus tentang ataf dan istinaf ini. Tafadhal. Semuanya oke. Kalau tidak ada, saya mungkin Ustaz bertanya. Ya. Dalam mengartikan, ini mungkin secara umum, tapi ada sedikit kaitannya dengan mengartikan. Ya. Itu di satu paragraf seumpamanya, itu ada sering ditemukan bahwa dalam satu kalimat itu, dalam satu paragraf itu ada jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Nah, kemudian ada juga jumlah fi'liyah yang terdiri dari fa'il dan maf'ul. Pertanyaan saya adalah, ketika jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, artinya apakah sebelum mubtada dan apakah setelah ada mubtada dan khobar berikutnya, artinya kalimatnya sudah sempurna di kalimat tersebut. Yang kedua, apakah setelah mubtada dan khobar kemudian ada di situ fi'il dan fa'il, apakah kalimatnya sudah sempurna mubtada dan khobar, ataukah kemudian fa'il ataukah belum? Oke. Terima kasih. Untuk yang pertama, jadi di dalam kalimat itu biasanya kalau dimulai dengan isim, maka yang dicari adalah mubtada khabarnya. Kalau sudah dapat mubtada khabar, kemudian ada jumlah fi'liyah setelahnya, maka jumlah fi'liyah itu biasanya berposisi sebagai penjelas. Kalau dia bukan di awal kalimat, penjelas. Kalau mubtada, kalau sebaliknya, ada fi'il, kemudian fa'il, maf'ul, kemudian ada mubtada, biasanya itu adalah jumlah sisipan. Jadi belum, insya Allah nanti agak kompleks kalau memang seperti itu. Nanti insya Allah kita
kalau di dalam pertanyaan itu agak susah untuk dijelaskan. Nanti akan kalau kita dapatkan di dalam apa namanya? Di dalam konteks kalimat itu akan sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Insya Allah nanti akan kita dapat seperti itu. Dan saya sudah apa namanya? Gambarkan nanti akan kita dapat seperti itu. Kemudian ada lagi nanti kabar yang terdiri dari fi'il fa'il. Nah, ini belum. Khabar fi'il fa'il. Jadi mubtada ini adalah fi'il fa'il. Fi'il fa'il nanti ini akan adalah kabarnya. Adalah kabarnya. Belum sampai sana. Ya, belum bisa. Oke. Nanti insyaallah. Iya. Sekarang stressing kita adalah ataf dan istinaf. Nah, kenapa saya pertanyakan itu? Karena sering kita menemukan juga mubtada khabar, kemudian setelahnya kan ada waw. Ya. Nah, waw itu akan berfungsi sebagai ataf dan istinaf ketika kemudian kita mampu mengidentifikasi kedudukannya. Nah, kayak kemarin juga disebutkan ya, kemarin apa ini disebutkan bahwa ada hiyah di situ, ada fardun, wajibun, nah ini. Ya. Nah, itu kan kalau kita mengatakan bahwa setelahnya khobar, maka kan seharusnya itu khobar belum, itu nanti. Oh nanti ya? Berarti saya menonton duluan deh. Oke. Itu untuk kawan hanya pertemuan yang ke-15. Ini kan ya. Itu yang mubtada yang dijatuhkan kabarnya. Oh, oke. Nanti setelah ini. Saya stressing kita duluan menonton ya. Oke, stressing kita apa namanya? Ataf dan istinaf. Ataf dan istinaf. Oke, baik. Ada yang lain terkait dengan ataf dan istinaf ini, saya persilakan. Semuanya oke, insyaallah. Oke ya, insyaallah ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke pembacaan ininya. Penerapannya. Dustur wal qanun ya Ustaz ya. Dustur wal qanun. Apa lagi tadi? Undang-undang dasar dan undang-undang. Ya. Ya. Saya share. Oke. Baik. Ad-dustur wal qanun. Wal qanun. Dustur dan kanun. Undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, ini kenapa di rafa? Karena dia posisinya sebagai kabar. Nah, ini di pertemuan yang selanjutnya. Wow, ini sudah kita dapatkan waw ataf wal qanunu. Kanun itu waw dan nunnya bukan tambahan ya. Waw dan nun di sini asli. Jadi bagaimana caranya kita membedakan antara waw dan nun tambahan yang merupakan tanda jamak mudzakkar salim dan yang bukan tambahan? Kalau dibuka waw dan nunnya, apakah masih memberikan arti atau tidak? Nah, ini coba kita kalau dites, wal qanunu dibuka waw dan nunnya menjadi wal qanu. Wal qanu tidak ada. Nah, berarti ini adalah waw dan nun yang asli. Karena dia adalah waw dan nun asli, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Karena bukan jamak mudzakkar salim, maka dia adalah isim mufrad. Karena isim mufrad, maka ikut sama ad-dustur. Nah, ikut sama i'rabnya ad-dustur. I'rabnya ad-dustur adalah di rafa, maka al-qanun ini waw ataf, al-qanun ma'tufun bi dustur marfu'un di rafa dengan dhammah li'annahu, karena dia isim mufrad. Oke? Sampai sini tidak ada masalah. Kemudian kalimatul qanuni istilahun
ajnabiyun. Kalimatul qanuni istilahun ajnabiyun. Apa posisinya kalimatu di sini? Mubtada. Ya? Halo? Mubtada. 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 Hah? Mubtada. Mudah penilaian. Kalimatnya konon. Ya. Yang saya tanyakan kalimatunya. Kalimatu. Dia posisinya dalam tugasnya di dalam kalimat sebagai apa? Fa'il kah, mubtada kah, khabar kah, maf'ul kah? Mubtada. Mubtada. Kenapa mubtada nakirah? Karena ada al-qanun di belakangnya. Idhofah. Kenapa kalau ada Kalimatul qanun itu kalau digabung jadinya ma'rifah, Ustaz. Aywa, barakallahu fiik. Jadi ini gabungan kata kalimatul qanuni. Karena dia adalah idhafah, maka dia adalah ma'rifah. Nah, sudah beberapa kali juga kita ulang bahwasanya idhafah itu isim dan isim. Yang pertama nakirah, yang kedua adalah ma'rifah, maka sama dengan ma'rifah. Nakirah tambah ma'rifah sama dengan ma'rifah. Karena kalimatul qanuni merupakan kata majmu' yang dikumpulkan dalam satu ini, kayak dikumpulkan dalam satu kata, maka dia menjadi ma'rifah. Karena dia ma'rifah maka bisa menjadi mubtada. Nah, kenapa dia menjadi mubtada? Karena dia adalah kata pertama yang ada di dalam kalimat. Nah, sedangkan kita mengatakan kalau kita mendapatkan mengidentifikasi dalam kalimat kata pertamanya adalah isim, maka dia adalah yang dicari adalah mubtada khabarnya. Dan kalau kata pertamanya itu adalah ma'rifah, maka dia adalah mubtada. Jadi mubtada dirafa. Dia dirafa dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Ya. Isim mufrad. Ya, Kalimat. betul, isim mufrad dan nau'nya adalah muannats. Muannas. Karena ada nomor urutannya. Baik, terus mudhafun al-qanuni dia mudhafun ilaihi. Dia mudhafun ilaihi daripada, makanya keduanya ini adalah mubtada. Kemudian istilahun. Khabar. Istilahun natun atau khabar? Natun itu. Natun. Oke, kita apa namanya? Kita Bedah dulu, bedah. uji. Pertama, dari segi lafaz kalimatul qanuni, tadi kita jelaskan bahwasanya kalimatu ini meskipun dia adalah nakirah, akan tapi karena sandar maka dia menjadi ma'rifah. Jadi ma'rifah. Nah, selanjutnya istilahun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Oh, nakirah. Ya. Istilahun. Jadi, apakah bisa dijadikan sebagai na'tun? Anda bisa tahu. Tidak bisa. Begitu pula kalimatun adalah muannats, istilahun adalah muzakkar. Itu dari segi katanya, dari segi lafadznya. Kemudian dari segi maknanya, kalau dikatakan istilahun adalah natun, maka artinya adalah kata kanun yang istilah. Iya. Kata kanun yang istilah. Kata kanun yang sifatnya istilah. Tidak bisa. Yang kedua adalah tadi ada menjawab Khabar. Kalau khabar kira-kira bagaimana? Kalimat ini adalah istilah, bisa. Setuju semua. Nah, ini sudah memenuhi kriteria menjadi khabar. Ya kan? Kriteria umum. Sama seperti yang kita sering pelajari.
Sama sering yang kita pelajari. Taib. Kenapa di sini Ma'rifah istilahun nakirah. tidak di nakirah dan sebelumnya dalam ma'rifah. Kenapa istilahun ini tidak di apa namanya? Tidak di muannaskan sebagaimana kalimah? Karena kalimah ini yang pertama dia bukanlah muannas hakiki. Kemudian dia juga sudah mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Sehingga apa? Sehingga memudarkan jenisnya. Nah, makanya istilahun di sini merupakan istilah. Jadi itu yang pertama. Insya Allah nanti akan ada lagi penjelasan selanjutnya. Itu saja yang pertama dulu. Oke. Kalimatul qanuni istilahun adalah mubtada. Mubtada dirafa dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian ajnabiyun. Asing. Natun. Natun. Asing. Dia adalah Natun. na'tun. Kenapa Ustaz, dia na'tun? istilahun tadi kita bilang mubtada. Khabar. Kabar. Saya bilang mubtada tadi kan. Khabar. Kabar. Kalau saya bilang mubtada marah saya salah. Oh. Iya. Saya bilang mubtada tadi kan. Iya. Istilahnya adalah kabar. Kabar marfu'un dirafa dengan dhammah karena dia adalah mufrad. Oke. Ajnabiyun Natun. na'tun. Kenapa dia na'tun? Dari depannya istilahun dia Istilahun. Memiliki kesesuaian. sesuai. Terjadi Jadi kesesuaian. Sudah lancar kalau ini. Berarti artinya coba diartikan. Yang Ada asing. yang bisa artikan? Istilah yang asing. Istilah yang asing. Dari pertama. Kalimat undang-undang adalah kalimat yang asing. Yang sifatnya Perhatikan. Itu kalimat di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya apa? Kata. kata. Jangan terkecoh. Kalau makanya dari pertama sering saya ulang-ulangi. Waktu pertemuan yang kedua itu, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kalam atau jumlah. Takallam. Nah, kalau kalimat dia adalah kata. Nah, maka bagaimana mengartikan? Kata. Undang-undang adalah istilah asing. Ya. Yang Kalau di Istilah dalam yang ini asing. jangan diterjemahkan kalau menunjukkan kata ininya. Jadi kalimatul qanun, kata kanun, kan? Kata kanun istilah ajnabi. Kata kanun adalah karena kalau orang nanti baca mengatakan undang-undang adalah istilah asing, orang Indonesia kan protes. Oke. Ya kan? Oh, katanya saya kata kanun. Ya, Kata kata undang-undang. kanun, Ya, kata ya. kanun merupakan atau Undang-undang. adalah bisa merupakan bisa adalah istilah yang asing. Yang asing. Maksudnya istilah yang berasal dari istilah asing. Karena kenapa? Karena kanun tidak pernah dikenal di dalam bahasa di dalam bahasa Arab dan tidak pernah kita kenal dalam syariat. Tidak pernah dikenal dalam syariat. Makanya kalimah kanun istilahun ajnabiyyun. Kemudian wa ma'nahu Maknanya. dan adapun maknanya punya kembali ke Istinaf. Undang-undang. ya, Konun. kembali ke kanun. Barakallahu Kanun. fi. Wawunya adalah waw. Istinaf. Waw istinaf. Barakallahu. Berarti di depannya ini adalah wa maknahu. Dia berposisi sebagai mubtada. Barakallahu fi. Dia berposisi sebagai mubtada. Wa ma'nahu dan maknanya ini makna adalah mu'tal akhir, isim mu'tal akhir. Sudah ini kan? Nah, isim mu'tal akhir ini sebenarnya itu dirafa dengan dhammah.
Cuma karena tidak bisa berharakat ini huruf akhirnya, maka harakat dhammanya dikira-kirakan. Makanya i'rabnya maknahu, makna adalah mubtada marfu'un dirafa dengan dhammah. Dirafa dengan dhammah al-muqaddarah yang dikira-kirakan. Kemudian mudhafun, ha dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil itu kan mudhafun ilaihi. Dan maknanya indahum, bagi mereka, bagi orang ajnabi ini, hum ajnabi, orang ajnabi yang orang asing ini, humnya itu kembali ke orang asing, orang asing. Maknahu indahum, bagi mereka, al-amru alladzi yasduruhu as-sultanu liyasira alaihi an-nasu. Wa ma'nahu indahum al-amru alladzi yasduruhu as-sultanu liyasira alaihi an-nasu. Ini di mana tinggal khabarnya wa ma'nahu. Ini semua al-amru alladzi yasduruhu as-sultanu liyasira alaihi an-nasu, itu semua khabarnya. Semua dulu. Tapi nanti tuh. Nanti karena ini masuk lagi di pembahasan yang lain. Kita selesaikan dulu, baru nanti ketika kita membaca ada hal-hal yang begini kita temukan lagi, kita akan bahas sesuai dengan makomnya. Oke? Karena ini al-amru mubtada yang kedua. Itu jadi kadang-kadang ada dua mubtada. Oke, tidak usah. Indahum, indah di sini adalah, masih ingat indah? Al-hal. Izin makan. Ya, bukan isim. Izin makan apakah? Apa zarful makan? Zarful makan. Barakallahu fiik. Dia adalah zarful makan. Di sisi mereka, di sisi. Makna dan maknanya al-qanun di sisi mereka, di sisi orang asing ini, indah di sisi, dan indah selalu mudhaf. Makanya hum mudhafun ilaihi. Itu indah tidak pernah berubah harakatnya, indah terus. Makbeni. Ya, makbeni. Mansubun, bukan makbeni sebenarnya kalau istilahnya di sini. Karena bukan karena dia mansubun ala dzarfiyah. Tidak usah dulu ke situ. Insyaallah. Oke, wa ma'nahu indahum, bagi mereka, al-amru adalah perkara atau perintah, bisa perintah, bisa perkara. Alladzi yang yasduruhu as-sultan. Yasduru bisa yasduru, bisa yasdiru. Oh, benar semua tadi. Bisa yasdiru, bisa yasduru. Bukan yu tapi ini. Yu atau ya? Sadara, dari sadara yasdiru, bisa sadara yasduru. Jadi yang dikeluarkan. Yasdiru ini adalah fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Tandanya adalah Ya. ya di depannya. Dan dhamirnya adalah yang sesuai. Huwa. Oke, huwa. Makanya cari di depannya, cari di depan nanti yang dhamirnya huwa. Al-amru. Al-amru alladzi, bukan depannya, bukan yang di sini di belakang ini, yang di depan yang di sini. Konun. Yang di depan di sini, bukan di belakang. Kalau di belakang itu sudah dibaca. Iya. Oh, depannya belum dibaca. Jadi ini cari dulu yang di depan. Kalau tidak dapat yang di depan, baru cari yang di belakang. Begitu tata caranya mencari. Dari depan bercari belakang. Cari dulu di depan. Kalau tidak ada di depan, kalau tidak kentara, baru kan. Baru belakang. Itu dhamir adalah kata ganti. Ya. Ya. Ya kan? Kalau kita mencari di depannya yang merupakan yang bukan kata ganti,
dan kita dapat, itulah yang menjadi fi'ilnya. Akan tapi kalau kita dapat, maka kita cari kata ganti ke belakang. Oh, iya. Nah, Iya, ini iya. yusdiruhu Ustaz, berarti ke belakang ini. Yusdiruhu, cari duluan di depannya. Yang dikeluarkan as-sultanu. Yusdiruhu as-sultanu. Sultan. Yang dikeluarkan oleh Sultan. 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 Oh, sultan. Fa'ilnya sultan. Fa'ilnya adalah Sultan. sultan. Jadi sultan yang mengeluarkan ini hu-nya, hu, yasduruhu, ini baru dicari ke belakang. Hu-nya kembali ke mana? Sultan. Kembali ke Kanun. al-amru, yang terlalu jauh. Oh, amru. Biasanya kalau cari ini Oh, adalah amro yang paling dekat. Oh, yang dekat-dekat. Dekat-dekat. Amro. Jadi perintah Oh, yang perintah dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh sultan. sultan. Dan hu ini, hu, dia adalah maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih. As-sultan adalah fa'il. Fa'il. As-sultan. Yasdiru di sini adalah mufrad mudzakkar, makanya as-sultan secocok mufrad mudzakkar. Sultan jamak. Hah? Oh, mufrad ini Ustaz. Kalau jamak apa mufradnya? Sultanun. Tidak panjang. Tidak ada. Salatin jamaknya. Sultan. Masya Allah. Kalau salatin jamaknya. Salatin. Ustazah. Salatin. Oh, zaman taksir ya. Oh, salah ya. Salatin. Sultan ini adalah Mufrad. mufrad. Masya Allah, kebiasaan ya. Mau dipreteli lagi bisa. Tidak usah, nanti pusing. Apa tadi jawabannya? Jadi ini berasal dari kata salata, menguasai. Ditambah alif dan nun, itu alif dan nun Salata. menunjukkan mubalaghah. Balanya. Oh, mati. Salata. Menunjukkan hal yang berlebih-lebihan, artinya orang yang sangat menguasai. Sultan. Nah, yasdiruhu yang dikeluarkan oleh sultan. Nah, kemarin saya mengatakan bahwasanya antara fi'il dan fa'il itu biasanya tidak ada yang perantarai. Tidak ada perantarai. Nah, kalau terjadi seperti ini bisa. Ini bisa, akan tetapi maknanya berubah. Yang tadinya pasif, yang tadinya aktif menjadi pasif. Kalau yasdiru, kalau yasduru itu mengeluarkan. Mengeluarkan. Kalau duluan maf'ulnya, maka dikatakan dikeluarkan. Oke, tidak apa. Ini baru kita dapatkan pertama kali. Jadi artinya dikeluarkan. Apa namanya? Di ini kan saja. Insya Allah akan kita dapat lagi nantinya. Nah. Yasduruhu as-sultanu. As-sultan. Liyasira alaihi an-nasu. Liyasira alaihi an-nasu. Agar lam ini adalah harfu nasbin, huruf nasab. Yasira ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Yang mudhari apa fi'il madinya? Saro. Sara. Barakallahu fiik. Sara yasiru. Kemudian dimasuki oleh lam. Lam ini adalah huruf nasab. Seharusnya kan yasiru. Karena dimasuki oleh huruf nasab, nah insyaallah Jadi liyasira. besok menjadi liyasira. Sirah. Maksudnya kan yasiru. Nah, dimasuki oleh huruf nasab yang menjadi liyasira. Alaihi atasnya punya kembali ke mana?
Hu-nya kembali kemana? Alaihi. Sultanu. Alal amri. Amru. Alal amri. Karena tadi yang diberitakan di sini adalah al-amrunya. Kalau sultannya bukan dia yasira alaihin nasu, akan tetapi dia ditaati. Jadi perintahnya yang manusia berjalan di atasnya. Liyasira alaihin nasu. An-nasu apa posisinya? Mudah. Bukan. Kan dia di rafa dia. Kabar. Apa mubtada'nya? Liyasira alaihi. Liyasira agar manusia berjalan di atasnya. Di atas peraturan. Di atas peraturan tersebut. Di atas al-amr tersebut tadi. Di atas perintah tadi. Agar manusia berjalan. Siapa yang berjalan? Fa'ilun. Manusia. Maka dia adalah fa'il. 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 Kemarin di pertemuan yang ke-10 itu ada kalau fa'ilnya di depan, maka yang diperhatikan adalah nau'nya saja. Mudzakkar dan muannas. Kalau dia muannas, kalau dia mudzakkar, meskipun jamak, maka fiilnya tetap mudzakkar. Coba dibuka di apa namanya? Yang tasrif 1. Di tasrif 1 itu ada di belakang yang menjelaskan nasara al-muslimuna kalau tidak salah ya. Nasara al-muslimani dan nasara al-muslimu. Nasara al-muslimu, nasara al-muslimani, nasara al-muslimuna. Ya. Dapat? Belum? Gimana? Tunggu dulu, saya lihat. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11, dhamir dan tasrif 1. Di bawah itu di apa namanya? Di kaidah 32. Ya, Ustaz, ada. Ketentuan dalam fa'il adalah harus mengikuti fiilnya dari hal jenisnya saja. Maka bisa nasara Muhammadun Zaidan, nasara Muhammadani, tidak menjadi nasara, dan nasara Muhammaduna Zaidan. Oke? Coba lihat di sini. Liyasira alaihin nasu. Oh, di bawahnya itu berarti fi'il mudhari. Di bawahnya ada yansuru Muhammadun. Oh, bukan maf'ulnya ini. Berarti yansuru Muhammaduna. Sama di sini juga yasira alaihin nasu. An-nasu ini meskipun dia adalah jamak, dia jamak ya? Halo? An-nasu jamak? Yang mana, Ustaz? An-nasu liyasira alaihin nasu. Jamak al-insan. Jamak dari al-insan. Barakallahu fiik. Dia jamak akan tetapi fiilnya tetap mufrad mudzakkar. Yasir. Yasira. Liyasira. Yasirun nasu. Sebenarnya ini susunan yang biasanya liyasiran nasu alaihi.
liyasira an-nasu alaihi. Ini sudah masuk lagi dalam balaghah, dalam at-taqdim wa ta'khir. Kenapa didahulukan, kenapa dibelakangkan? Oke? Jadi liyasira an-nasu alaihi. An-nasu di sini adalah fa'il. Sampai di sini ada yang mengganjal? Halo? Oke. Ada masalah di sini? Masalahnya di belakang, Ustaz. Nanti. Ya? Masalahnya di belakang nanti, Ustaz. Apanya? Masalahnya di belakang nanti. Oke, berarti tidak ada masalah. Jadi ini adalah fi'il fa'il. Ini masalah fi'il fa'il dan sudah kita kaji bersama di pertemuan yang ke-11. Di pertemuan yang ke-11. Oke, liyasira alaihin nasu. Kemudian wa qad, wawnya di sini waw istinaf. Barakallahu fiik. Jadi ini untuk masuk lagi pada permasalahan yang baru. Permasalahan baru yang mana dari segi i'rab tidak ada, dari segi i'rab tidak ada hubungannya dengan yang lalu. Akan tetapi dari segi makna ada hubungannya. Maksudnya dari segi i'rab apa? Dari segi i'rab bahwasanya yang kemarin itu yang sudah dijelaskan dari kalimat itu sampai an-nas tidak memerlukan lagi sesuatu di depannya. Apakah maf'ulnya, apakah khabarnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau sudah sampai liyasira alaihin nasu, orang sudah paham. Orang sudah paham perkataan. Makanya ini masuk lagi dalam perkataan baru. Makanya dikatakan waw istinaf. Wa qad urrifa al-qanunu. Ini urrifa fi'il atau isim? Fi'il. Halo? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Terus kenapa urrifa? Majhul. Ayo, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini belum dipelajari, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan kemarin Ustaz Supriyadi tentang bagaimana membuat fi'il itu menjadi aktif atau pasif. Jadi seperti fa'ala, ini artinya mengerjakan. Kalau fa'ala jadi pasif. sama mengerjakan, kata mengerjakan secara berulang-ulang. Ini adalah maklum. Nah, ini maklum. Fi'il madhi maklum. Maklum artinya apa? Maklum artinya dia adalah aktif. Pasifnya bagaimana? Pasifnya kalau fi'il madhi itu di dhamma pertamanya dan di kasrah sebelum akhirnya. La. Kalau ini menjadi ila. Nah, maka ini menjadi majhul. Tapi kalau fi'il mudhari dia dikasih fathah sebelum akhir. Majhul. Atau pasif. Oke, itu saya dulu karena kita dapat di sini tidak usah semuanya dijelaskan. Ini saya dulu. Jadi urrifa itu adalah fi'il madhi yang majhul, yang dirubah ke dalam bentuk pasif. Yang dirubah dalam bentuk pasif. Kemudian al-qanunu dia adalah naibul fa'il istilahnya. Kalau majhul memerlukan fa'il,
kalau maklum memerlukan fa'il, kalau majhul memerlukan naibul fa'il. Nah, Naibul fa'il. Sama kedudukannya di rafa. Nah, maka urrifal qanunu diberikan ta'rif al-qanun itu. Telah dita'rif. Nah, diberikan pengertian al-qanun itu bi annahu ila akhirih. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang didiskusikan? Tidak ada? Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya. Kalau dalam kalimat itu ya, kalau ada wawu apa tadi? Istinaf. Ya. Yeah. Itu kalau misalkan berhubungan kalimat selanjutnya, apakah wawu istinaf itu harus ada, Ustaz? Harus ada. Harus ada. Pertanyaannya apakah harus ada ya, atau tidak? Apakah harus ada atau tidak? Ya. Masya Allah. Ini pertanyaannya sudah tingkat tinggi. Karena pertanyaan seperti ini biasanya karena mau menulis, ya kan? Sudah mau menyusun. Nah, karena sekarang kita masih mengidentifikasi, maka belum sampai ke sana kan. Tapi apakah harus ada? Harus ada itu sesuai dengan tergantung siyakul kalam. Tergantung konteks perkataannya. Karena kadang-kadang kalau tidak ada waw ini, maka itu orang mungkin akan berasumsi bahwasanya kita ini membicarakan hal baru. Bicarakan hal baru, bukan lagi yang di atas mau diceritakan. Nah, makanya harus ada, itu tergantung daripada konteksnya. Nah, kadang-kadang harus ada, kadang-kadang tidak harus ada. Nah, makanya tidak semuanya waw yang ada di depan itu adalah waw istinaf. Tidak semua. Kadang-kadang dia adalah waw atap. Faqad urrifa. Apakah boleh kita mengatakan bahwa dia usah kasih urus itu langsung saja alaihi nasu, kemudian ya, ini bisa dijatuhkan wawnya kalau mau. Di sini. Kalau mau bisa dijatuhkan wawnya. Qad urrifa al-qanun bi annahu, akan tetapi di dalam bahasa Arab kalau orang Arab membaca dia akan pusing. Ini apa ini? Karena kenapa? Karena kalau tidak ada wawunya, berarti jumlah yang ada di depan itu, jumlah yang ada di depan itu masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Kalau masih ada hubungannya dengan sebelumnya, maka dia sebagai apa? Dicari lagi. Dia kadang-kadang sebagai hal, dia kadang-kadang sebagai sifat, sebagai na'tum. Nah, itu nanti akan saya insya Allah kalau berlanjut terus ada beberapa kunci untuk hal tersebut. Oke, sampai di sini saya dulu. Yeah. Saya kira cukup ya untuk pertemuan ke-13 ini tentang ataf dan istinaf, hurufnya serta bagaimana kemudian meletakkannya dalam jumlah, meletakkannya dalam kalimat. Malah tadi pertanyaan terakhir, bagaimana filosofi penempatannya ketika dikeluarkan atau ketika kemudian tidak disematkan wow di situ seperti apa. Nah, ternyata itu kemudian dampaknya akan ada kepusingan bagi kalau dibaca oleh orang Arab, akan ada kepusingan di orang pembaca ini apa ini? Apakah kemudian masih ada hubungannya dengan sebelumnya ataukah seperti apa? Dan disitulah kemudian kita lihat bagaimana susahnya menulis ya, pertama. Yang kedua, bagaimana susahnya mengarang sebuah
literatur referensi yang berbahasa Arab. Nah, kita kan semua adalah penikmat-penikmatnya saja dari kitab ataukah turas dalam berbahasa Arab. Yang insya Allah pada intinya bahwa ketika kita diperhadapkan pada pemilihan apakah ini waw ataf dan waw istinaf, dasar-dasarnya sudah kemudian kita temukan bahwa dasar daripada ataf itu adalah sambungan kata penghubung dari sebelumnya. Kalau waw istinaf itu adalah adanya pembicaraan baru yang akan kita sampaikan yang tidak ada yang secara jumlah sebelumnya itu sudah selesai, tapi masih ada hubungan makna. Nah, makanya ini barakallahu fikum atas pemahamannya Ustaz Aswar, barakallahu fik atas pemberian materinya, dan insya Allah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama membaca kafaratul majelis dan beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika, subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.